Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami selaku yang beranggotakan saya sendiri, Fatul Maulana selaku manajer. Lalu ada Muhammad Rafi Gani Asyari selaku inisiator, Riko Fatur Rahman selaku planner, Muhammad Reza Maulana selaku eksekutor, dan Raden Indrawan selaku closing. Jadi dalam proyek kami merupakan proyek WBS, di mana sebuah aplikasi pengelolaan pergudangan, di mana dalam proyek kami ini akan membuat proyek custom dari rekomendasi dari kita sendiri. Lalu untuk selanjutnya di sini merupakan ada sebuah surat pernyataan komitmen dari pihak kita kepada para klien. Kurang lebih semua sudah terpenuhi. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lempar kepada bagian inisiator, bisa dipersilahkan. Terima kasih Mas untuk waktunya. Di sini saya sebagai inisiator akan menjelaskan beberapa hal tentang business case dari aplikasi Warehouse Management System, yaitu introduction. Dalam background, WMS adalah operasi untuk sistem mengoptimalkan dan dalam operasi pergudangan. Untuk objeknya di sini bertujuan untuk mengatasi masalah pencatatan barang, stok barang, penyimpanan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, sebagai untuk dalam correct situation atau problem, di sini ada berbagai hal mengenai peluang bisnis untuk mengoperasikan gudang. Untuk selanjutnya, critical assumption yang berisi pertimbangan implementasi dari aplikasinya, dari asumsinya, terus ada kendala juga. Selanjutnya untuk analysis of option and recommendation, ada custom system, keuangan kerugian, keuntungan, kerugian juga dalam off the shelf BMS. Juga ada rekomendasi untuk mempertimbangkan sistem, fungsionalitasnya, stabilitas, kegunaan, dan juga biayanya. Selanjutnya ada dari project requirements yang berisi fitur utama membantu untuk mengelola gudang agar lebih efektif, yaitu ada pengelolaan inventaris, manajemen order, pemantauan pelacakan barang, analisis data, integrasi dan sistem bisnis, mobile access. Selanjutnya langsung ke budget estimate dan finance alia analisis dari biaya fitur, biaya jasa, biaya material juga. Untuk di selanjutnya yaitu schedule estimate, persiapannya 12 hari, untuk desainnya 3 minggu, implementasi sistem 8 minggu, dicoba 6 hari, pelatihan penggunaan 2 hari, untuk deploymentnya 2 hari. Yang terakhir ada potential risk, yaitu resiko terkait implementasi penggunaan WMS ini. Mungkin itu yang saya jelaskan tentang business case. Selanjutnya lanjut ke bagian project charter. Di sini ada tujuan proyek, terus peran dan tanggung jawab masing-masing posisi. Di selanjutnya ada scenario backgroundnya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Udah business objeknya juga, tujuan, terus problem. Mungkin schedule-nya seperti ini, dari minggu pertama sampai minggu keempat, dengan biaya fitur dan jasa seperti tadi.
Schedule-nya juga sama. Untuk cost per man-nya seperti ini. Terus critical assumption juga sama. Sini ada asumsi kritis dan juga kendala. Analysis of option juga sama. Mungkin ada dalam custom system in-house keuntungan kerugiannya. Terus B of the self PMS system keuntungan dan juga kelebihannya. Dan rekomendasi beberapa fitur yang penting untuk mempertimbangkan sistem. Di project recruitment juga sama fitur utamanya. Ini untuk penghitungan potensial risk mungkin seperti ini. Planning 12 hari, satu hari apa? Untuk menyusun organisasi 1 hari, menggali 7 hari, formalisasi dokumen 4 hari, desain, desain data, desain logik, dan user interface-nya masing-masing 7 hari. Implementasinya 60 hari, yang dibagi front end dan back end 20 hari dan 40 hari. Testing 6 hari, testing internal UAT masing-masing 3 hari, training 2 hari, terus deployment 2 hari. Untuk fitur dan cost-nya seperti ini. Total anggaran, untuk anggaran materialnya, totalan totalnya seperti ini. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan dari project charter project ini. Selanjutnya ke SDLC. Baik, untuk di bagian SDLC dan Kokomo, eh, saya persilakan untuk di bagian planner. Oke, ya. Untuk bagian SDLC ini saya menggunakan tim kita menggunakan metode Agile. Alasan memilih metode ini yaitu memungkinkan untuk perubahan dan penyesuaian kebutuhan bisnis yang terus berubah selama siklus pengembangan. Dengan menggunakan pendekatan agile, tim dapat dengan mudah menyesuaikan rencana dan prioritas untuk mencerminkan perubahan ini tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Dalam rangka kerja agile, produk yang dikembangkan secara terus-menerus diperiksa, diuji, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bisnis. Untuk kelebihannya, SDLC Agile untuk proyek WMS kita, yaitu ada responsif terhadap perubahan, kolaborasi yang kuat, sirkulasi pengembangan, dan feedback yang cepat. Untuk kekurangannya yaitu kesulitan dalam estimasi waktu dan biaya, risiko pengembangan terlalu cepat, ketergantungan pada keterampilan tim, dan tidak kepastian jangka panjang. Berikut ini untuk button up-nya, untuk fitur-fiturnya. Terus selanjutnya untuk estimasi biaya, nah, di sini ada kokomo organik dihitung menggunakan rumusnya, dan untuk berdasarkan nilai didapatkan pada perhitungan di atas, maka dapat ditentukan estimasi biaya yang dibutuhkan seperti di bawah ini, yaitu baris kode dikali harga per baris, ditambah jumlah karyawan dikali gaji per bulan, dikali lama pekerjaan dan keuntungan. Dan hasilnya ini. Dan untuk selanjutnya yaitu di sini ada Kokomus semi detect, dihitung pakai rumusnya, dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu ada Kokomo MBDET, berdasarkan nilai yang didapatkan pada perhitungan di atas, maka dapat ditentukan estimasi biaya yang dibutuhkan seperti di bawah ini.
Sudah itu saja mungkin untuk SDLC dan Kokomonya. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi kita. Yang pertama adalah tujuan penulisan dokumen ini adalah menjabarkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak WMS untuk PT MBC. Dokumen ini berguna bagi para pengembang dan pembangun perangkat lunak. Lalu lingkup masalah WMS ini adalah sistem yang mengatur dan mengoptimalkan operasi pergudangan, memungkinkan pengelolaan yang efisien dan efektif, fungsionalitas termasuk login admin, pengelolaan data stok, status pengiriman, dan data lainnya. Lalu ada definisi, istilah, dan singkatan. Di sini ada use case diagram, ada interface, dan ada data store. Lalu masuk ke aturan penomoran. Penomoran ini digunakan untuk kebutuhan fungsional. WMS, F, in, PR, out. Untuk WMS adalah nama dari sistem, F adalah fungsional, kalau NF adalah non-fungsional, IN menunjukkan operasi input, PR menunjukkan operasi proses, out menunjukkan output. XXX adalah nomor WMS ID-nya. Lalu deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem WMS adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola laporan dan aktivitas gudang, seperti persediaan barang, pengiriman, dan penerimaan. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data dan membuat laporan. Untuk karakteristik pengguna, ada admin menginput data stok, mengedit, menghapus data, dan melihat laporan untuk tracking stok. Batasan-batasannya adalah pengisian data hanya bisa dilakukan oleh admin yang sudah login. Laporan dalam bentuk grafik atau tabel aplikasi hanya berfungsi di Google Chrome dan Mozilla Firefox. Untuk lingkungan operasi memiliki server dan spesifikasinya seperti itu. Lalu masuk ke deskripsi kebutuhan. Yang pertama adalah antar muka pemakai, tampilan sign in, dashboard awal, stok barang, penerimaan barang, dan pengeluaran barang. Lalu ada antar muka perangkat kerasnya, ada PC, mouse, keyboard, modem, atau LAN card. Untuk antar muka perangkat lunak ada MySQL, Visual Studio Code, Google Chrome, atau Mozilla Firefox. Antar muka komunikasi client server berbasis TCP/IP. Kebutuhan fungsional out 001 menampilkan form sign in. In 002 menerima username dan password. In 003 pengelolaan stok barang, pengeluaran, dan penerimaan barang. In 004 membuat analisa grafik dan laporan bulanan. Use case diagram ini diagram interaksi sistem dengan penggunanya. Lalu definisi use case-nya adalah UC1 login, 02 analisis data, 03 mengelola inventory, 04 mengelola order. Lalu masuk ke diagram activity untuk login, manajemen inventaris, dan manajemen order. Diagram sequence, diagram urutan untuk analisis data, pengelolaan inventaris, dan manajemen order. Diagram kelas, itu adalah struktur kelas dalam sistemnya. Diagram ER, hubungan entitas dalam sistem. Lalu pada frame, di sini ada frame login, frame dashboard, pengelolaan stok barang, dan profil. Untuk data store,
Kita memiliki data karyawan, data pemilik, dan data inputan. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Non-fungsional out 006 adalah operasi 24/7, jadi operasi yang berkelanjutan. Lalu untuk 007 antarmuka user friendly, 008 portability di Windows dan Linux, 009 update data dalam 5 detik, 010 adalah standar enkripsi HTTP. Batasan perancangan. Web dibuat dengan Visual Studio Code dan menggunakan PHP. Kerunutan atau traceability, kebutuhan fungsionalitas dan proses yang dirunut dengan use case. Lalu ringkasan kebutuhan. Ringkasan kebutuhan fungsionalitas. Fungsional, ada sign-in, penerimaan username dan password, pengelolaan data barang, analisa grafik, dan laporan bulanan. Untuk non-fungsional seperti tadi ada operasi 24/7, antarmuka yang mudah dipahami, kompatibilitas Windows atau Linux, update data cepat, dan enkripsi. Sekian untuk yang SKPL. Bisa kita lanjut ke yang WBS. Di WBS ini ada beberapa item seperti material dan pekerjaan. Nah, di dalam material ada konsumsi, transportasi, listrik, device, laptop, dan printer. Masing-masing memiliki harganya sendiri. Lalu untuk pekerjaan, di sini ada member utama dan semacam pegawai magang. Dan memiliki gaji per jam yang sesuai di deskripsinya. Dengan penjelasan ini, kita dapat melihat alokasi biaya untuk material dan pekerjaan dalam proyek pengembangan WMS. Material mencakup konsumsi, transportasi, listrik, dan peralatan yang diperlukan, sementara pekerjaan mencakup biaya tenaga kerja berdasarkan tarif per jam masing-masing anggota tim. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas. Bagian closing. Oke, karena untuk ketidakhadirannya closer dan di sini saya selaku manajer yang akan menjelaskan untuk di bagian closingnya. Mungkin bisa ke bagian closing. Oke, untuk Jira ini saya menjelaskan di dokumen. Nah, soalnya untuk websitenya masa trialnya sudah habis, jadi harus premium. Oke, sebelum ke closing, mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu ya di bagian Jira. Bisa dipersilakan, Mas. Oke, yaitu untuk nama proyek di sini yaitu Warehouse Management System. Proyek ini adalah pengembangan sistem manajemen gudang dengan beberapa epic isu yang dikelola di backlog. Backlog adalah daftar semua tugas yang perlu diselesaikan dalam proyek ini. Setiap tugas dalam backlog mungkin memiliki status prioritas dan estimasi waktu yang berbeda. Untuk epic adalah fitur besar atau bagian besar dari proyek yang dapat dipecah menjadi beberapa tugas atau user story yang lebih kecil. Yaitu di sini ada 4 epic untuk penemuan real time, proses pemenuhan pesanan yang ditingkatkan, laporan dan analisis tingkat lanjut, dan akses seluler dan kegunaan. Untuk isu dalam epic yaitu ada beberapa dan di sini tertulis kembangkan laporan untuk mengukur kinerja pemenuhan pesanan, pastikan tingkat investasi diperbarui secara real time, buat laporan untuk menganalisis tingkat perputaran investasi, dan kembangkan sistem untuk memverifikasi isi setiap pesanan. Dan untuk isu dalam backlog
yaitu ada buat aplikasi seluler, memungkinkan staf gudang mengakses informasi inventaris, buat dashboard yang memberikan gambar umum real time tentang inventaris dan pesanan, pengguna membuat dan menyesuaikan dashboard pelaporan. Untuk status tugas, di sini ada tiga, yaitu to do, in progress, dan done. Dan selanjutnya yaitu detail lainnya. Tiap tugas memiliki ID unik, misalnya WMS 15, WMS 6, dan prioritas atau estimasi waktu mungkin ditunjukkan oleh angka di sebelah kanan ID tugas, misalnya angka 5 di sebelah WMS 5 menunjukkan estimasi atau prioritas. Cara kerja backlog yaitu backlog adalah tempat semua ide, tugas, dan fitur baru dikumpulkan dan dikelola sebelum ditambahkan ke sprint. Epic membentuk pengelolaan tugas yang terkait dengan satu fitur besar atau bagian dari proyek. Isu adalah tugas spesifikasi yang perlu diselesaikan yang bisa saja merupakan bagian dari Epic atau berdiri sendiri. Dengan struktur ini, tim dapat mengatur pekerjaan mereka dengan cara terstruktur dan efisien, memastikan bahwa semua tugas yang diperlakukan untuk menyelesaikan proyek diidentifikasi dan dilacak dengan baik. Untuk itu, penjelasan dari Jirah dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Badul Huda. Baik, untuk yang terakhir di bagian closing ya, di sini sudah dibuat surat berita acara untuk serah terima softwarenya antara pihak ke satu yaitu pihak kita kepada pihak kedua yang selaku klien dari kita. Mungkin bisa lanjut. Lalu untuk selanjutnya di sini ada rencana pelatihan sistem aplikasi ya. Di sini ada tujuan pelatihan yaitu memperkenalkan peserta, mengajarkan peserta, melatih peserta, meningkatkan pemahaman peserta, dan semua itu seputar mengenai WMS dalam proyek kita. Lalu di sini ada 2 hari pelatihan ya. Hari pertama itu di sesi pendahuluan, ada sambutan dan pengantar, pengenalan. Lalu untuk selanjutnya pengenalan WMS ya, ada definisi dan konsep, terus manfaat dan keuntungan WMS, tren dan perkembangan WMS. Lalu selanjutnya bagian fungsi dan fitur WMS-nya, penjelasan tentang fungsi WMS, lalu ada demonstrasi fitur-fitur penting dalam WMS. Lalu ada implementasi WMS yang berisikan tahapan implementasi, penjelasan tentang integrasi WMS, dan identifikasi tantangan umum dalam implementasi WMS dan cara mengatasinya. Lalu lanjut ke hari yang kedua, yaitu yang pertama tuh praktik menggunakan WMS ya. Dalam hal ini ada pengenalan antar muka WMS, pelatihan peserta dalam menggunakan fitur-fitur WMS, latihan penggunaan WMS dalam berbagai skenario. Lalu selanjutnya di bagian manajemen inventaris dengan WMS, terdapat strategi pengelolaan inventaris, lalu metode penghitungan siklus stok dan penyesuaian stok, lalu praktik penggunaan WMS. Lalu selanjutnya yang ketiga itu pelaporan dan analisis dengan WMS. Yang pertama itu pembuatan laporan inventaris dan operasional dengan WMS. Lalu penggunaan data WMS untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, demonstrasi alat pelaporan dan analisis yang terintegrasi dengan WMS. Lalu evaluasi dan penutup, yaitu terdapat evaluasi pemahaman peserta dalam pelatihan, lalu penutupan pelatihan dengan ringkasan kunci serta pesan penutup. Mungkin bisa lanjut. Lalu di sini untuk selanjutnya ada panduan aplikasi. Yang pertama tuh ada panduan untuk login. Nah, sebelum masuk ke dashboard, kita tuh akan disuruh login terlebih dahulu untuk menggunakan username dan password. Lalu untuk di bagian menu stok, itu kita di bagian pilih menu barang. eh,
kurang lebih seperti pada gambar ya untuk bagian di menu stok. Lalu selanjutnya yang kedua tuh untuk membuat stok baru tuh eh, kan button create di sebelah kanan di atas tabel. Selanjutnya ada menu edit stock. Mungkin kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Lalu ada delete stock, bisa dilihat seperti pada gambar. Mungkin itu saja untuk di bagian closing ya. Kurang lebih kita sudah dalam video ini sudah mencakup semua job serta eh, apa namanya pemahaman mengenai project yang kita buat. Untuk yang terakhir, term of service kurang lebih bisa dilihat seperti pada video. Baik, kurang lebih untuk proyek dalam kelompok kami seperti ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, harap maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.